Shalom. Hari ini saya pengen bahas pelepasan. Sudah lama sekali nggak ngomong masalah pelepasan. Karena kemarin ketika saya doain beberapa orang di sini, sama seperti gini. Kalau kita lagi nyiram tanaman pakai selang ya. Kalau selangnya itu belum dialirin air, jadi kerannya belum kita buka nih, kita ngerasain nggak ada gerakan di selang? Nggak kan ya? Tapi ketika kerannya dibuka, kita ngerasain kan ada yang ngalir gitu kan. Demikian juga urapan. Karena saya karena sering doain orang, jadi tahu urapan itu ngalir atau tidak ngalirnya. Nah, kalau ngalir berarti orang itu membuka dirinya untuk aliran urapan masuk. Jadi gini, saya ini cuman selang, sedangkan sumbernya adalah Roh Kudus dalam diri saya. Jadi sumbernya tetap Tuhan. Saya cuman selang. Nah, karena saya selangnya, jadi saya bisa ngerasain bahwa ini ada ngalir apa enggak gitu loh. Kalau enggak ngalir berarti ini tertutup. Artinya apa? Enggak. Orang yang saya doain itu enggak membuka dirinya untuk masuk gitu loh. Nah, membuka dirinya bukan masalah dia menutup diri dalam hati gue nggak mau didoain. Ya mereka kan datang ke depan kan memang mau didoain gitu loh. Tetapi kenapa? Itu karena tidak punya pengertian atau kurang pengertian. Sebab Tuhan kerja karena ada pengertian. Nggak ada pengertian nggak bisa kerja. Itu prinsip utamanya. Jadi ketika saya mendoakan seseorang, kalau saya ngerasain itu urapan nggak ngalir-ngalir, saya coba omongin. Kalau enggak juga, ya sudah, mendingan stop. Saya cuma hanya katakan, ngertiin dulu. Karena percuma gitu loh. Karena memang nggak bisa, mau diapain pun nggak bisa gitu loh. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena saya biasa ngedoain orang, jadi saya tahu cara kerja urapan itu kayak apa. Itu membuat saya jadi untuk apa? Jadi ngebuang waktu, ngebuang urapan gitu loh. Dimana urapan itu nggak ngalir-ngalir gitu loh, nggak masuk-masuk gitu loh. Jadi ya mendingan di stop dan dikatakan ya memang ngertiin dulu. Nah, ini saya bahas masalah pengertiannya. Seseorang gini, arti kata pelepasan adalah proses melepaskan diri ya, dari sesuatu. Artinya sebelumnya itu dia sedang terikat, sehingga dibutuhkan kesadaran untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut. Nah, kalau orang itu tidak sadar, ya nggak bisa lepas. Kayak kemarin ada yang datang waktu doain, dia cuma katakan, Tuhan apa aja lah lepasin. Saya bersedia untuk dilepaskan oleh Engkau. Ya nggak bisa. Apa? Lah dia sendiri nggak tahu, dia minta Tuhan aja ngelepasin, sedangkan dia sendiri nggak tahu apa yang mau dilepasin. Jadi gini, orang itu harus sadar ini ada sesuatu di dalam diri dia, ini yang nggak benar. Lah kalau dia nggak tahu bahwa nggak benarnya itu ada dalam diri dia, ya kita minta doain, ya nggak terjadi apa-apa gitu loh. Jadi
Ya sekali lagi, karena saya sudah terbiasa ngedoain orang, jadi saya tahu kayak begituan, ngerasain urapan itu ngalir gak ngalirnya. Jadi seringkali saya udah stop lah, percuma nggak ada gitu loh. nggak akan terjadi apa-apa. Jadi seseorang ketika mau didoakan dia harus tahu dulu gitu loh. Gua ini kenapa dan ini gua harus dilapasin apa. Jadi pertama gini, kalau orang itu nggak sadar, dia tuh punya ada sebuah terikatan, atau orang itu memang dia nggak punya terikatan, jadi dia nggak perlu didoain gitu loh. Jadi ya dianggap gue nggak ada apa-apa kok, itu nggak masalah gitu loh. Tetapi ketika orang datang untuk didoakan, dia harus sadar ada apanya nih dalam diri dia, gitu loh. Nah, jadi pelepasan itu adalah melepaskan diri dari sesuatu. Berarti orang itu berada dalam satu ikatan tertentu. Nah, ikatan tertentu itu harus disadari orang itu. Apa yang nih gue bermasalah nih, gue ada sesuatu yang ikat diri gue nih. Nah, itu baru bisa. Tapi selama itu nggak pernah disadarin, nggak sadar dan nggak tahu, bahkan tidak mau tahu, ya nggak bisa gitu loh. Nah, sebuah pohon dikatakan baik, ini Matius 12 ayat 33, saya langsung ngomongin dia. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dari buahnya pohon itu dikenal. Yang saya maksud begini, kalau kita nggak tahu bahwa dalam diri kita buahnya ini bagus atau tidak bagus. Kalau kita merasa bagus, ya kita tidak perlu menganggap diri gue jelek. Lah karena gue pikir buah gue kayak gini bagus, ya udah, gue nggak perlu kenapa-napa, gue nggak perlu doain. Karena dia merasa memang buahnya bagus gitu loh. Di sini dikatakan bahwa sebuah pohon itu dikatakan baik kalau buah pohon itu baik. Jadi pohon itu kita. Buahnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Nangkap ya? Pohonnya kita. Buahnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang paling simpel kehidupan kita itu buahnya bagus atau tidak bagus, paling simpel adalah hidup di dalam kedamaian. Damai, tenang, tercukupi, enggak susah, enggak merasa takut, khawatir, bingung, ngomel mulu, marah mulu. Nah, itu buah dalam hidup kita. Dari buahnya lah kamu dikenal. Buah kita, keluarga kita akan tahu, tetangga kita tahu, semuanya orang akan tahu. Kenapa? Terlihat dari orang itu damai, pemarah, atau dia sebagai orang yang penuh dengan ketenangan. Apakah orang itu dalam keadaan susah, atau orang itu dalam keadaan apapun juga. Itu semua terlihat di dalam buah kehidupan kita. Nah, dari buahnya lah sebetulnya kita harus tahu. Ternyata buah gua ini sekarang gua khawatir. Kehidupan gua penuh dengan ketakutan. Buah gua selalu ngomel. Kehidupan gue selalu takut, khawatir, nanti gimana. Selalu kayaknya gak enak nih. Apa kehidupan gue tuh gak enak, gak nyaman. Kalau kita menganggap ini buah yang tidak bagus, kita akan berusaha membereskan. Tapi kalau kita menganggap ini sudah nasib gue begini, mau dibilang apa? Ya sudah. Berarti menganggap buah itu sesuatu yang normal. Buah jelek itu sesuatu yang normal. Sesuatu memang nasibku gitu loh. Nah 2 minggu lalu saya katakan, cek hatimu. Karena dari situlah hatimu itu nasibmu. Nah, saya ingin katakan begini. Kesadaran seseorang untuk butuh dilepaskan
harus dari orang itu mengenal buahnya kayak apa. Ketika dia menyadari ternyata buah gue gak bener nih. Gue dalam keadaan stres, gue dalam keadaan khawatir, gue keadaan gak enak ini. Berarti gue mesti dilepasin. Kenapa? Karena gue tahu ini gak bener. Gue tahu buah gue ini jelek. Nah, selama orang itu sadar, oke, berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri saya. Nah, selama proses ini, pengertian ini gak punya, mau 100 kali didoain, ditumbang tangan, gak akan terjadi apa-apa. Banyak orang datang didoakan, tapi mereka gak tahu apa yang mau didoain. Saya lebih suka, seperti saya katakan dulu, firman mengatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik saya ngomong apa salahnya, dosanya, supaya bisa orang itu tahu untuk dibebasin. Daripada saya ngomong memanjakan atau berbaik-baikan begitu. Orang itu nggak bisa mengalami sesuatu free, pelepasan gitu. Sesuatu yang normalnya anak Allah tuh seperti apa hidupnya. Itu nggak bisa ngerasain. Karena menganggap ya memang seperti itu. Jadi ketika saya mendoakan orang lain. Selalu yang Tuhan kasih tahu saya. Sekali lagi ini discernment spirit yang Tuhan berikan. Sebetulnya semua orang punya, orang Kristen sebetulnya semua yang punya. Cuman kan sekali lagi karena terbiasa saya doain orang, jadi mau nggak mau lebih peka aja, lebih tahu aja, karena keterbiasaan gitu loh. Sehingga saya bisa tahu orang ini apa, orang ini apa, orang ini apa gitu loh. Orang ini dikuasai sama ketakutan, orang ini dikuasai apa, itu jadi Roh Kudus dalam diri saya ngomong gitu loh. Nah, lebih baik saya kasih tahu ini masalah bla-bla-bla seperti ini supaya orang itu sadar, oke. Ini yang mesti diberesin. Nah, sebelumnya ketika dia datang, dia sudah punya kemarin saya katakan auranya tuh udah ketahuan gitu loh. Orang ini memang udah tahu dia punya keterikatan dan dia pengen dilepasin. Itu auranya dari dianya tuh sudah kebaca sama saya gitu loh. Hati orangnya udah kebaca sama saya sehingga ketika saya doain gampang banget. Sangat gampang gitu loh. Tapi ketika orang yang itu nggak ngerti, udahlah, apa aja lah Tuhan, lepasin saya. Lah apa? Gak bakal bisa. Nah, apakah pelepasan itu ada dasar firman-Nya? Yes. Gini, dasar dari pelayanan dan ada firman Tuhan-Nya. Sebetulnya ada 2 jenis roh jahat. Roh jahat yang memang punya bentuk tubuh, kaki, kepala, tangan segala macam. Itu memang ada dalam dunia roh ya, kita akan bisa melihat seperti itu. Tapi ada yang kedua, itu namanya adalah roh kedagingan. Itu manusia lama. Itu yang ada juga tetap di dalam diri manusia. Nah, tinggal yang mana yang menguasai dia. Kalau biasanya kalau roh-roh yang punya badan itu ya biasanya kadang-kadang diguna-guna gitu, dikirimin gitu, diguna-guna atau nemplok dengan arwah karena lagi stres, tertekan, akhirnya ada arwah ngelihat nih buka celah, nih orang stres, masuklah gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, dasar firman-Nya. Matius 12. Ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.
Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 orang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Oke, begini. Di sini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Di sini Tuhan menyatakan bahwa roh jahat itu bisa masuk ke dalam diri manusia. Ya. Jadi apakah pelepasan itu adalah Alkitabiah ini? Selalu saya patokan adalah firman Tuhan. Jadi roh jahat bisa masuk ke dalam diri seseorang dan bisa keluar. Nah, pelepasan itulah mengeluarkan roh jahat itu dari dalam diri orang, seseorang gitu loh. Nah, biasanya ini adalah setan-setan atau roh jahat yang mempunyai bentuk atau mempunyai tubuh. Nah, taunya di mana? Markus 1 ayat 26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara yang nyaring. Suara nyaring ia keluar daripadanya. Ini ketika Tuhan mengeluarkan seseorang yang dikuasai oleh kegelapan. Di sini dikatakan bahwa roh jahat itu yang menguasai orang itu, ketika Tuhan keluar, suruh keluar, itu roh jahat langsung wah bolak-balik segala macam sambil menjerit. Siapa yang menjerit? Setannya pakai mulut orang itu. Dia bilang, makanya kalau seringkali kalau kita, ya kayak kemarin ada yang berteriak, itu adalah roh itu atau jin yang ada dalam diri orang itu, ketika ditarik dia keluar, dia itu menjerit kesakitan. Karena seringkali ketika di alam rohnya ya, yang kita lakukan adalah membuat gini, itu roh jahat itu yang tadi yang ngikat, kita minta malaikat tarik keluar atau kita bakar. Secara alam roh di tangan kita ini api yang membakar. Nah, roh jahat itu mempunyai tubuh ini, mereka itu menguasai istilah dari ujung rambut ke ujung kaki. Jadi mempunyai kaki dan tangan. Nah, seringkali itu ngegendong. Jadi ngegendong, di belakang itu ngegendong. Sehingga orang yang dikuasai itu biasanya pegel, capek terus. Gitu loh. Nah, prinsipnya begini. Di sini mengatakan bahwa satu lagi dah. Kisah Rasul 8 ayat 7. Kisah 8 ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan bersuara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ini para rasul yang ketika ngajian ini. Ya. Jadi ketika orang kerasukan itu mereka berteriak keluar, ya, untuk menyatakan tadinya mereka dalam ini ditarik keluar. Nah, ini menyatakan bahwa pelepasan itu adalah benar, tidak salah. Nah, ini Filipus yang lakuin. Ketika dia melayani, dia doain banyak orang-orang pada yang kerasukan setan pada keluar pada berteriak. Ini tipe di mana roh jahat ini yang ketika menguasai seseorang itu sepenuhnya, ya, ketika dia keluarkan dia akan berteriak. Sehingga satu hari saya kedatangan orang laki-laki, dia minta didoain. Saya nggak ngerti tadi katanya pernah datang ke sini. Nah, ketika dia ngomong-ngomong, ternyata dia bilang dia suka sama laki-laki. Wah, berarti homo nih ya. Dia seorang guru lagi. Nah, ketika ngomong, saya ngomong begini. Pada saya ngomongnya itu pelan-pelan, tidak marah-marah, tapi lebih banyak kan seperti nasihat. Dan ketika saya katakan begini, kamu tahu nggak bahwa hal itu salah, bahwa itu adalah dosa. Ketika saya ngomong begitu, itu orang langsung bereaksi, setannya bereaksi, itu matanya tiba-tiba jadi merah, terus tangannya udah mengepel gini.
napasnya udah. Siapa yang menguasai? Itu setan. Saya sendiri. Saya waktu itu nggak sama si Agus. Jadi waktu itu malam ya, sekitar jam 7-an. Saya cuma bilang gini. Nih kalau ngamuk repot nih Tuhan. Saya bilang gini kan. Gue sendiri nih ya. Soalnya udah, ini kan laki-laki gitu ya. Kacau nih kalau bilang kalau dia benar-benar ngamuk. Saya cuma ngomong gini, dalam hati aja. Malaikat, ikat dia. Jangan sampai ngamuk. Karena selama ini sebetulnya dulu pernah saya dikasih tahu begini. Ketika ada roh, maksudnya waktu kita doain, itu ada yang sampai ngamuk, pengen dibilang setelah sadar ya, dia ngomong gini, saya tuh sebetulnya mau nyerang Bapak. Saya tuh pengen mukul Bapak. Tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa. Pokoknya ada ngalangin tuh, saya nggak bisa. Mau nyerang Bapak. Ya saya bilang itulah Tuhan yang protek saya. Jadi saya betul kata begini, malaikat, ikat dia, jangan sampai ngamuk. Gue sendirian nih soalnya nih. Nah akhirnya saya cuma ngomong gini, sekarang kamu cool down ya, ambil napas panjang, pelan-pelan lepasin. Jadi saya berusaha supaya jiwanya ini tidak berantakan gara-gara ya saya menaikkan tensi suara saya, wah kacau bisa. Akhirnya saya bilang udah, kamu tenang. Oke, saya ngomong baik-baik sama kamu. Mulai tuh yang tadi yang matanya merah loh, dua-duanya merah. Saya ngeliat gitu bukannya serem, wah berarti bereaksi nih. Setan homonya nih saya bilang. Akhirnya lama-lama cooling down, akhirnya saya kasih pengertiannya, akhirnya dia mau. Ih, amit-amit. Akhirnya dia sadar, oke dia salah. Oke ya, saya minta kamu minta ampun supaya ini kita bisa keluarin. Dan ketika saya tumpangin tangan langsung wah segala macam. Dia berteriak. Ya saya tahu ini adalah homo segala macam. Ya sudah saya hancurin. Masih belum selesai, saya ngerasain di inilah maksudnya di hati saya bisa ngerasain ini belum selesai. Saya tumpangin tangan sampai ya selesai lah. Dia juga udah capek sekali sampai dia berteriak muntah segala macam. Ribut sendirian. Nah, yang saya maksud begini. Ketika roh jahat itu keluar, dia akan berteriak. Karena dia mempunyai karena dikuasai. Nah. Tapi ada juga roh yang menguasai kita, itu namanya manusia lama. Sebelumnya masalah itu roh yang ada punya kaki, tangan, punya tubuh, itu Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu, melawan roh-roh jahat di udara. Di sini jelas bahwa kita namanya pelepasan itu adalah melawan atau perang dengan roh. Dan roh ini bisa menguasai seseorang, wilayah atau daerah tertentu. Nah, ketika yang saya perangi dengan orang homo ini adalah setan nih, bukan manusianya. Nah, inilah roh yang jenis pertama yang maksudnya yang punya kekuatan atau dalam arti yang ada di udara. Tapi ada yang namanya roh itu yang berasal dari manusia lama kita. Nah, Efesus 4 ayat 22 dan 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan.
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini kita harus melepaskan manusia lama yang menuju ke dalam nafsu yang menyesatkan dan nafsu yang menyesatkan. Nah, saya bicara begini. Manusia lama kita itu harus lepas. Karena manusia lama kita yang namanya kedagingan itu bisa menguasai hidup kita. Nah, ini yang banyak orang gak menyadari dan tidak peduli, berpikir inilah nasib gua. Dua Timotius 1 ayat 7. Ini dasarnya juga. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ternyata firman yang ngomong, ketakutan itu apa? Sifat? Karakter? Roh. Ini yang kita tidak sadari. Satu hal begini. Jangan berpikir kalian yang kemarin sudah lepas, yang hati dibersihkan, itu selesai. Perjalanannya masih panjang. Tadi firman katakan gini, 7 keluar. Ketika dia ayat 7 keluar, ya pokoknya satu orang masuk, kemudian ketika masuk dia keluar, kemudian dia masuk lagi, kemudian dipanggil 7. Ya kan? Orang itu makin parah. Mau 100 kali pelepasan, ya, mau 100 kali pelepasan akan percuma. Akan percuma. Lah, terus? Akan percuma tanpa firman Tuhan. Memang cara tercepat adalah pelepasan untuk membuang manusia lama kita, membuang hal-hal yang jahat dalam diri kita, karakter kita, entah itu kemarahan, entah itu kepahitan, entah itu kekecewaan, entah itu ketakutan, segala macam itu ada di dalam diri kita. Cara paling cepat adalah memang menarik dia keluar. Membuat setan di dalam diri kita itu keluar. Itu cara tercepat. Memang paling yang kuat, tetapi yang terkuat firman. Tercepat pelepasan, terkuat firman. Jadi kalau hamba Tuhan mengajarkan untuk yang namanya enggak mengajarkan pelepasan, tetapi mengajarkan yang namanya memperbarui pikiran, itu yang paling kuat. Yang maksud paling kuat apa? Bertahannya. Tapi kalau dikombinasikan antara yang tercepat dengan yang terkuat, kita mempersingkat waktu pemulihan. Kita mempersingkat, maksudnya begini. Saya kasih bayangan, kasih contoh gini. Sebuah pohon, saya nanam pohon di tempat saya di perumahan saya itu banyak yang namanya rayap. Kalau saya nanam pohon nih, anggap saya tahu ada rayap. Resiko nggak pohon itu tetap hidup? Resiko kan, bisa mati kan. Yang paling baik apa? Saya ambil semua, saya matiin dulu rayapnya. Setelah rayapnya sudah saya ambilin,
saya tanam. Kalau misalnya saya tahu nih ada rayap, saya tetap nanam. Bisa tumbuh gak? Masih bisa. Tapi apakah dia bisa menghasilkan sebuah pohon yang tinggi? Ada resiko mati atau resiko untuk berbuah? Akan ada resiko untuk mati atau ada resiko untuk berbuah. Tergantung itu pohon kuat atau enggak. Nangkap ya? Kalau dia kuat, sekalipun ada rayap, enggak bakal pohon itu mati. Nah, benih firman katakan gini, firman itu adalah benih. Dan benih firman itu tidak pernah rusak. Arti benih firman itu enggak mungkin gagal. Enggak mungkin. Nah, ketika ditaruh di dalam diri kita, misalnya tanah, sekalipun ada di dalam diri kita yang namanya rayap, tapi kalau firman itu bisa begitu kuat, itu rayap lama-lama kedesek dan dia nggak akan jadi makan. Lebih baik gue cari makan yang lain. Artinya apa? Itu rayap bisa hilang dengan sendirinya. Nangkap gak? Tapi kalau saya tahu itu ada rayap, lebih baik saya bongkar dulu, saya buang dulu rayapnya. Kemudian ketika saya taruh tanam firman Tuhan, saya akan lebih confidence, saya akan lebih yakin. Oke, udah nggak ada. Jadi tidak ada yang membuat pohon saya itu jadi berhenti bertumbuhnya. Nangkap gak? Jadi tetap tanpa firman, pelepasan tidak ada gunanya. Saya harus seimbang. Saya tidak mendewakan pelepasan. Saya pelayanan pelepasan itu dari tahun 2000 kita mulai pelayanan itu tahun 2006. Mulai melakukan doa-doa orang ya sekitar 2007. Saya bisa melihat orang-orang yang memang pelepasan berubah atau tidak berubahnya. Itu saya bisa lihat. Kalau orang itu tertanam dalam firman Tuhan, orang itu pasti berubah. Jadi bukan masalah pelepasan benar atau tidaknya, boleh atau tidaknya, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tapi yang nomor satu adalah firman Tuhan. Amin. Tapi apakah perlu pelepasan? Buat saya perlu. Saya mengalami perubahan dalam diri saya di tahun 2005. Akibat tahun 2005 itu. 2006 saya mengalami ini. 2005 saya mengalami pelepasan plus firman. Sehingga saya ingat sekali waktu saya bertanya sama Tuhan. Tuhan ngomong, Tuhan ini gimana yang Mahanaim, mengenai diri saya sendiri. Tuhan hanya kata kayak gini, aku sedang membuat engkau untuk mempunyai akar yang kuat. Supaya saya tidak memikirkan hal-hal yang masalah uang lah, masalah terobosan segala macam. Gue usah pikirin itu. Aku sedang membuat engkau itu kuat dulu akarnya. Artinya kebenar. Maka firman kata berakar dan berdasar dengan kuat. Dengan firman Tuhan. Paulus pernah ngomong begitu. Jadi sebetulnya yang penting di dalam diri kita adalah firman. Ketika saya mengalami pelepasan, kalau di mulut saya tidak ada firman, kenapa begini? Ketika setan keluar dari diri kita, itu bukan berarti itu panah-panah yang mencoba yang mana? Lu tetap khawatirkan, lu lihat tuh minggu depan lu mesti bayar ini, lu minggu itu belum apa, lu mana belum ada apa-apa, lu belum bisa apa-apa. Itu adalah panah-panah setan yang selalu yang selalu kenain kita, ke kita. Kalau kita nggak ada firman, kita nggak lawan itu setan, kita akan tetap jadi lemah dan bisa masuk lagi.
Jadi bukan berarti ketika kita pelepasan selesai sudah. Gua aman. Kagak. Kita harus berdiri dalam sebuah firman yang kuat. Yang membuat kita tidak akan tergoncangkan apapun. Tidak tergoncang apapun juga. Gini. Ini yang Tuhan ngomong sama saya, kemudian saya diingetin lagi gini. Itulah kenapa di dalam peperangan, di dalam pelayanan begini, saya mempunyai satu keyakinan yang begitu sangat bulat. Saya kata gini, tidak ada setan pun, bahkan Lucifer sekalipun, bisa ngalahin saya. Sombong banget. Saya tidak sombong, saya menyatakan begini. Di dalam diri saya ada kuasa Allah, ada kuasa yang membangkitkan Yesus dari orang mati, kuasa yang mengalahkan setan. Dan itu sempurna. Dan saya percaya kuasa itu dalam diri saya yang sanggup mengalahkan setan. Sehingga tidak ada satupun setan yang bisa menjamah saya. Sehingga apapun saya katakan, saya tidak akan pernah kalah. Enggak mungkin saya kalah. Enggak mungkin saya kalah. Seperti saya tahu ini air putih, yang enggak mungkin ini air jeruk gitu loh. Keyakinan saya begitu kuatnya bahwa saya tidak akan pernah bisa dikalahkan. Saya tidak akan pernah dikerjain sama setan. Sekalipun saya pergi kemana, saya mau apapun, ya tidak akan pernah bisa menjamah saya, itu setan. Enggak bakal bisa, mustahil saya kalah. Kenapa? Saya punya dasar firman yang kuat sekali akan ini. Karena saya sudah tertanam firman yang mengatakan bahwa Yesus sudah menang. Di luar aku tidak bisa. Firman katakan, tapi kan saya di dalam Tuhan. Roh Kudus dalam diri saya. Jadi ketika dulu saya ingat sekali. Ketika mulai kita diserang-serang sama setan. Waktu di lantai 1. Yang kamu ingat ada keris. Ada 3. Lucu. Setelah dijadiin benda. Itu keris ada namanya. Pertama nama saya RD. Kemudian YK, Yoki. Kemudian WW, Wawan. Itu 3 dikirim jin untuk nyerang saya. Untuk nyerang kita bertiga. Cuma itu ada di gereja. Waktu kita datang, saya kan jalan gitu ya, saya masuk ke dalam. Ternyata itu setan ngelemparin saya. Entah senjatanya atau ilmunya dia. Saya kan gak bisa ngelihat. Ya saya mana tahu, saya jalan aja gitu kan. Tapi saya dikasih tahu, ketika itu setan melempari saya, ada namanya, waktu itu ya, itu dikasih lihat malaikat, sayapnya malaikat nutupin saya, nutupin saya, sehingga setan nggak bisa serangan itu nggak kena ke saya. Saya nggak tahu apa-apa, orang saya nggak bisa ngelihat, lagi diserang tuh ternyata, saya nggak pikirin. Kenapa? Ternyata di alam rohnya adalah seperti itu. Yang cuma dasar saya bahwa Allah. Ini kan pelayanan dunia roh, pelayanan untuk hancurin kuasa kegelapan. Saya nggak punya otak, punya pikiran, punya cita-cita. Jadi hamba Tuhan, cita-cita untuk pelayanan pelepasan gini. Jadi artinya bagi saya, Tuhan tanggung jawab terhadap hidup saya. Plus istri saya dan anak saya. Ya saya punya dasar firman juga ya, Kristus sudah menang. Titik. Jadi saya tidak mungkin dikalahkan. Ketika saya merenungkan seperti ini, Tuhan Islam menjelaskan begini. Kenapa engkau punya dasar yang kuat? Jadi gini, dalam 5 aspek hidup kita, semua firman, semua ini harus punya dasar yang kuat. Keluarga, pertama saya tadi yang dalam pelayanan nomor 1.
Yang kedua adalah keluarga. Saya yakin dan yakin sekali anak saya tidak akan bermasalah, istri saya tidak akan bermasalah. Jadi keyakinan itu membuat saya kuat dan saya tidak punya masalah. Nah, ketiga, kalau kesehatan saya menganut paham bahwa lebih baik mencegah daripada ngobatin. Artinya saya menjaga tubuh saya supaya saya hidup di dalam hidup yang sehat. Tapi saya akui, saya belum punya dasar yang kuat masalah kesembuhan. Itu proses lagi yang saya harus punyain. Tapi saya lebih baik saya jaga aja. Sambil nanti saya akan mengerti masalah kesembuhan. Nah, kemudian 4, pekerjaan tergabung dengan keuangan. Inilah yang harus dipunyai. Dasar yang kuat, yang sama, yang saya harus punya persis seperti di dunia persetanan ini. Anggap gak? Sehingga kalau kita punya benihnya, yang kita tanam dan kita jagain, kita benar-benar benar-benar rawat, sehingga kita bisa ngomong di depan di dalam kehidupan kita, gua nggak mungkin kurang, gua nggak mungkin gagal, gua nggak mungkin susah, nggak mungkin. Punya nggak? Saya kalau dalam pelayanan kayak gini, nggak mungkin setan bisa ngalahin saya, nggak mungkin. Saya katakan di mimbar ini, nggak mungkin dia bisa ngalahin saya. Gak mungkin. Itu keyakinan saya 100% untuk itu. Tetapi yang lain saya belum punya. Itu yang harus kita punya. Gambar diri. Jadi saya mempunyai gambar diri saya di dalam pelayanan ini. Sudah 100% yang benar. Kalau kita nggak punya gambar diri yang 100%, untuk masing-masing bidang, kita tidak akan pernah bisa ngomong, nggak mungkin gue dikalahin, gue nggak mungkin susah, gue nggak mungkin rugi, gue nggak mungkin jadi miskin. Itu butuh waktu proses. Makanya sebetulnya pelepasan tujuannya adalah untuk ngebuang dulu kotoran-kotoran yang membuat kita itu ada yang menghalangi untuk buah kita ini, pohon kita ini untuk bertumbuh. Jadi waktu dulu saya 2005, 2006, saya pelepasan demi pelepasan, saya dapat pengertian, kemudian pelayanan. Nah seperti itu membuat saya punya keyakinan yang semakin kuat, semakin kokoh. Apalagi saya dikasih tahu lagi, saya punya satu malaikat yang standby buat saya, itu namanya malaikat kerub. Malaikat kerub itu malaikat yang terdekat di Allah, di hadiratnya Allah. Itu malaikat, bukan malaikat sembarangan. Dan saya dikasih tahu, karena saya nggak usah ngeliatkan, saya dikasih tahu, saya punya malaikat kerub. Ketika dulu kita perang, kemarin tuh kan doain sih. Ketika saya doain ada tanda nih, ditandain. Karena dia mulai bereaksi kan. Dia kayak undur-undur begini gitu kan. Wah ini ada nggak benar nih saya bilang nih. Nah sebenarnya saya ngerasain ada tanda gitu loh. Nah si Unde akhirnya dia ngelihat, dia tahu, ditarik. Nah ketika ditarik apa? Ternyata ditandain sama biksu. Karena emaknya tuh meninggal, udah dibawa sama Tuhan gitu loh. Maksudnya masuk ke surga. Nah cuman mereka tuh punya perjanjian, kan Buddha punya perjanjian tuh. Punya perjanjian yang sampai anak-anak itu mesti diambil gitu loh. Nah mereka tuh marah gitu loh. Nah akhirnya mencoba menyerang Kei. Karena yang paling gampang gitu loh. Ditandain lah. Nah akhirnya kata tandain kita dapat siapa yang nandain biksunya. Ya udah tinggal kita bikin janji. Akhirnya kita tentukan ada satu.
Ya saya ngomong, lu panggil dewa lu yang banyak ya. Jangan dikit-dikit. Ngapain dikit-dikit gitu loh. Nah akhirnya Sabtu kita janjian jam 4-an kita perang. Nah waktu itu sebelumnya dia munculin Kuankong. Wah asik nih Kuankong nih saya bilang dia. Dia munculin Kuankong. Dia panggil kali Kuankongnya. Si Agus bilang itu ada Kuankong. Asik. Sabtu ternyata dia udah kirim pagi-pagi. Karena malam itu saya dimimpin sama Tuhan. Saya gak ngerti 2 kali saya lihat mimpi ini. Malam itu mimpi bahwa ada orang datang gitu loh. Oh ternyata memang ada roh. Nah akhirnya sore kita datang. Ternyata memang saya minta lu panggil lagi yang lain. Oke berapa dewa deh? Deh ada berapa dewa? 20. Sekitar 20 dewa. Tapi sayang Kuankongnya dipanggil gak datang-datang. Coba dulu kita pernah. Tahu gak kita pakai apa? Saya minta sama Tuhan. Tuhan, malaikat Mikael. Datang dia. Si Kuankong yang bikin proteksi buat mereka. Di alam rohnya ya. Cuman digini ketika si malaikat Mikael datang, cuman dipisahin si Kuankong, lu minggir. Biar mereka yang perang sendiri. Jadi kekuatan kangkong yang bantu mereka itu disingkirin. Jadi kita nih berantem sama biksunya. Nih yang waktu ini 10 tahun yang lalu. Kita berantem, kita bisa ngalahin. Nah kemarin Sabtu yang dulu. Ketika kita lawan, kalah. Ini saya belum pakai malaikat kerub. Jadi maksud saya begini. Kita harus bisa mencapai sebuah titik. Kita mempunyai kepercayaan 100%. Problemnya untuk mencapai benih yang bertumbuh dan berbuah itu susah. Susahnya apa? Kita harus lakukan tiap hari untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk ngelawan setan. Yang selalu mencobai kita, takutlah, memuja kita, bingunglah, segala macam. Kalau kita enggak lawan, masuk. Jadi mau 100 kali pelepasan, kalau dalam diri kita tidak ada firman, percuma. Tapi karena saya tahu begini, pelepasan untuk mempercepat saya, untuk bisa pohon saya bertumbuh dengan bagus. Dan saya harus memperkatakan, saya merenungkan sampai ini mendapatkan buah. Dan ketika dapatkan buah, saya bisa mengatakan, gua gak mungkin susah, gua gak mungkin gagal, gua gak mungkin rugi, gua gak mungkin bla bla segala macam. Tapi itu butuh proses. Saya yang kasih tahu begini, roh ketakutan itu roh. Bukan sifat, bukan karakter, tapi roh. Ada yang nempel sudah di hati, membuat roh itu berkuasa, membuat kita mau ngelakuin ini takut, mau ngelakuin itu khawatir, takut gagal, takut salah, takut ini. Akhirnya hidup di dalam zona nyaman. Itu yang menguasai sebagian besar manusia. Makanya orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa mengalahkan ketakutan. Roh ketakutan nomor 1 penghalang untuk kita berhasil. Selama kita enggak sadari bahwa ini yang harus dibebaskan, dilepaskan, kita tidak bisa berhasil. Inilah yang saya maksud, roh yang tidak mempunyai bentuk badan, tapi itu nempel atau menguasai diri kita. Di alam rohnya itu cuma seperti titik-titik hitam. Jadi pokoknya kegelapan itu yang bisa menguasai hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Selama itu menguasai, ketakutan itu akan membuat engkau tidak
bisa melangkah. Pelepasan itu artinya proses melepaskan diri dari sebuah ikatan, penjara, atau sesuatu yang mengikat dia. Nah, karena contoh kaki diikat. Makanya seringkali waktu dulu ketika saya ngalahin orang, itu di alam rohnya, orang-orang yang gagal, itu terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu dibalut seperti mumi. Ya, tahu mumi diperban semuanya? Artinya apa? Ada ikatan yang menguasai seluruh badannya. Yang namanya mumi bisa bergerak gak? Dia paling begini, gini dong, udah kayak apa namanya? Pocong. Tapi untuk dia bisa bergerak, gak bisa. Jadi banyak orang Kristen yang dipocongin, tapi gak sadar dia sudah dipocongin. Suka tidak suka, itulah fakta. Ini saya bicara di alam rohnya seperti apa. Jadi sama seperti, saya jadi ingat dulu si Marvel masalahnya. Waktu dia lagi baru jalan gitu ya, pakai apa namanya, roda apa namanya, baby walker. Pakai baby walker karena dia lagi aktif gitu, cempung ke taman, benjol gitu ya. Benjol ya. Nah kita ngeliat begitu, memang waktu itu kan saya tinggal di rumah cici saya. Jadi tengah-tengahnya itu ada taman di ruang tamunya. Jadi ada ya namanya taman kan di bawahnya gitu loh. Masuklah gitu, nangislah dia, benjol lah dia. Nah akhirnya kita lakukan apa? Ikat baby walkernya, rodanya kita ikat. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Jadi paling mentok ke sono, nggak bisa kemana-mana, nggak mungkin jatuh lagi. Demikian ikatan dalam diri kita. Nggak bisa membawa kita kemana-mana. Tapi banyak orang Kristen nggak sadarin dan nggak peduli ginian. Terus gimana ngelepasinnya? Ya pelepasan pertama, kedua firman. Makanya gini, awal saya katakan, kalau pelepasan, orang mau lepasin tapi nggak tahu apa yang mau dilepasin, ya nggak lepas. Marvel waktu masih bayi kita, apa dia tahu lagi diikat rodanya? Nggak tahu. Tahu dia sambil gunting. Ya tapi kan dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya ikatannya yang membuat, ya istilah kasar nggak mungkin dia berusaha untuk melepasin gitu loh. Kalau kita nggak sadari sebetulnya ada yang ngikat kita, membuat kita nggak berhasil. Dan tidak mau sadari dan tidak peduli, sampai mati pun nggak bakal bisa. Kita harus punya sebuah firman, bisa melepaskan diri kita dari ikatan setan. Terutama yang banyak orang Kristen, roh ketakutan. Roh ketakutan itu punya cabang. Khawatirlah, merasa bersalah lah, kekecewaan lah, bla bla segala macam itu cabangnya. Kalau kita nggak nyadari begini, hidup kita akan selalu sama, nggak berubah-berubah. Dan kalau kita tidak mau membereskan, ya sudah. Kau akan bicara, inilah nasib saya. Padahal firman Allah katakan, aku memberikan padamu rancangan penuh dengan masa depan yang cerah. Bahkan katakan, aku datang untuk memberikan kamu hidup dalam kelimpahan. Bahkan firman Tuhan katakan begini, dia yang jadi miskin untuk jadi kita kaya. Kita cuman hanya memandang itu, membaca ayat Alkitab, tapi tidak berani mempercayainya. Kenapa? Karena roh ketakutan masih menguasainya.
Itu yang harus saya sadari dan kita harus sadari. Kita harus lepaskan itu semuanya. Kita harus keluar dari zona aman, dari zona ketakutan. Maka saya katakan kemarin minggu lalu kalian yang sudah pelepasan, bukan berarti sudah aman. Perjalanan masih panjang. Bukan berarti setelah pelepasan, Tuhan silakan buka. Setan masih nyerang loh. Bos, pasukan panah-panahnya masih nyerang banyak nih. Tapi kalau sudah mencapai satu titik 100% percaya. Serang gak serang gue gak pikirin. Seperti saya ketika saya sudah mengerti sampai 100% bahwa ada kuasa di dalam diri saya. Saya kemarin tinggal di rumah baru. Tidak ada tuh namanya saya mendoakan itu rumah. Saya tidak namanya mengurapi itu rumah satu-satu, jendelanya semacam semua diurapi, kagak. Kan ketika si Michael Manuel mereka pada pergi ke Taiwan ini, nanti dia mau pergi, apakah saya urapi mereka satu-satu? Kagak. Karena saya punya keyakinan yang kuat. Kalau khusus untuk anak saya, ada perlindungan di dalam diri mereka. Udah itu aja. Tapi untuk mencapai itu bukan hal yang mudah. Boleh katakan 2,5 tahun. Plus bertahun-tahun berikut dalam pelayanan. Membuat saya sangat established, sangat-sangat kuat. Sehingga ketika ya saya pergi kemana maupun itu ada dewa lah, itu mau ada apa. Bahkan saya ya kalau lagi iseng saya tantangin gitu loh. Ya contoh yang dulu yang berapa tahun yang lalu yang di Taiwan. Itu patung Kuangkong. Karena saya dulu kan punya pengalaman di Kuangkong tinggal digeser doang. Saya nunjuk Kuangkong gini aja. Asli nantangin kan. Kemudian ada namanya pedangnya. Pedangnya kudu panjang banget, ada 5 meteran ada kali. Yang dibikin di Taiwan tuh. Ada yang di bukit. Saya giniin. Soalnya saya ingin mematakan. Nah akhirnya kan dia marah. Dia akhirnya nyerang sini. Kemarin tuh saya lagi nggak iseng, saya cuma nonton, ngelihat aja ke atas gitu. Masuk ke atas, istri saya ngomel-ngomel, tuh ngapain tuh banyakin pengawal pada siap-siap. Dan gue masuk pada minggir lah. Saya masuk ngeliat, oh nih dewanya begini, banyak banget gila, puluhan ratusan kali ya. Karena di sana adanya di gunung tuh kita bisa ngelihat pegunungannya tuh bagus gitu loh. Jadi saya naik itu kemarin naik, mungkin ada 40-50 meter ada kali itu. Tinggi banget. Naik gitu kita berapa lantai gitu. Sampai satu lantai tinggi-tinggi gitu loh. Di situ banyak dewa-dewa. Tapi saya nggak melakukan apa-apa. Makanya kemarin kita perang. Itu dewanya ada salah satu ngomong. Dia tahu bahwa saya ke sana. Yang saya katakan begini. Kalau kita mempunyai suatu keyakinan yang pasti. 100%. Kita akan merasa aman di dalam Tuhan. Amin. Saya ngomong ini di dalam Tuhan ya. Bukan diri saya. Di dalam Tuhan. Makanya awal saya katakan buahnya apa? Kedamaian nomor 1. Orang bisa punya uang. Tapi hidup dalam ketakutan. Tapi kedamaian itu gak bisa digantikan dengan uang. Kalau tahu buah kita gak bagus, ya uang cari tahu lah, beresin lah, berusaha lah.
Jangan mikirin duit. Proses itu harus kita lalui. Harus kita lalui. Otak itu jangan di duit. Dulu saya proses itu. Tuhan ngomong saya seperti itu. Pokoknya Tuhan cukupi saya. Saya di padang gurun. Memang di padang gurun waktu itu di padang gurun. Tuhan seperti si orang Israel. Di padang gurun kan tetap dicukupin sama Tuhan. Ya. Yang penting jalan mereka makan disediain. Namanya roti di mana gitu kan. Air ada. Semuanya tercukupi. Tapi memang tidak berkelebihan. Karena otaknya seharusnya yang namanya di padang gurun itu otaknya harus gua mesti percaya sama Tuhan. Kita nih harus memperbaiki diri kita untuk menghilangkan ketidakpercayaan itu. Yang namanya roh ketakutan. Sampai ketika proses di padang gurun itu selesai. Ini saya belum masuk, nanti ada masuk lagi sampai ke tanah Kanaan. Itu lain lagi ceritanya. Tapi yang saya maksud begini. Proses harus kita jalani. Tapi bukan berarti Tuhan ninggalin kita. Karena kita belum lihat dibukanya segala macam pintu-pintu berkat. Bukan. Gak usah pikirin itu. Fokusnya bukan masalah uang, bukan. Fokusnya bukan di masalah kita, bukan. Tuhan ngomong sama saya, ada dua hal yang saya harus lakukan. Ya saya nggak mau ngomongin. Yang saya maksud begini, ada bagian yang harus kita bereskan. Firman Tuhan yang harus tertanam dalam diri kita. Amin. Tanpa firman kau tidak bisa dapat apa-apa. Dulu orang tuh malas untuk baca Alkitab. Atau ngerenungin firman Tuhan buat apa ya? Ini dia, buat ini. Buat hidup kita senang. Amin. Benar, hidup kita bahagia kalau ada firman Tuhan. Jadi kalau orang mata, aduh kok jadi Kristen, gak boleh ini, gak boleh itu, ntar gue apalagi ngelainin Tuhan, aduh gak boleh ini, gak boleh itu, ntar gue terkekang. Salah. Justru ikut Tuhan, melayani Tuhan, itu the best way. Justru membuat hidup kita bahagia, bukan tertekan, gak boleh inilah, gak boleh dugem lah, gak boleh ini. Bukan. Justru membuat hidup kita tuh enak. Mau punya masalah, nih contoh kemarin tuh. Baru kejadian. Yang kemarin ada mobil, anak umur 19 tahunan. Terjun. Mati dari 4 orang, 3 orang mati. Semuanya seumuran Marvel. Itu di Pelumpang. Jadi apa tuh namanya? Jalan layang dia ngebut. Wah itu menurut saya kenceng banget itu. Soalnya kan namanya jalan layang itu kan temboknya kan tinggi gitu loh. Berarti dia hajarnya ini dia nyelip di dalam kecepatan tinggi, mungkin menurut saya sih 120 ke atas, mungkin 140 kali gitu ya. Fortuner gitu. Ceker, jatuh. Dan saya yakin itu orang kaya. Yang saya ingin katakan begini, uang bukan jawaban yang kita kejar. Tapi di dalam Tuhan yang harus kita kejar. Amin. Hidup di dalam Tuhan itu yang harus kita kejar. Uang nanti akan dengan sendirinya mengalir. Amin. Jadi carilah kebenaran firman Tuhan. Sudah ada yang ngantuk soalnya.
Oke ya. Demikianlah firman Tuhan.